Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Kalian tahu nggak sih kalau iPhone 11 ini sekarang harganya cuma 6 jutaan? Drop it. Untuk spesifikasi dari iPhone 11 yang gue pakai ini adalah menggunakan chipset A13 Bionic, RAM 4GB dan dengan 3 pilihan storage. Ada yang 64GB, 128GB dan 256GB. Dan untuk ukuran baterai pakai 3110 mAh. Untuk OS-nya saat ini gue menggunakan iOS 15.1. Kalau untuk bagian layar udah menggunakan layar Liquid Retina dengan panel IPS. Ukuran layar 6,1 inch dan dengan tingkat kecerahan sebesar 625 nits. Fitur pendukung kayak NFC, True Tone, sertifikasi IP68 dan stereo speaker ada di handphone ini. Sebenarnya emang bosen banget sih kalau cuman bahas dari spesifikasinya aja. Niat gue bahas spesifikasi dari iPhone 11 itu cuman buat nge-refresh otak kita aja. Bahwa spesifikasi dari iPhone 11 yang keluar 3 tahun lalu itu masih bisa diandalin banget buat dipakai saat ini. Jangankan iPhone 11 ya, iPhone generasi 7 aja itu masih banyak yang nyari. Jadi yang gue pakai ini adalah iPhone 11, 64GB dengan garansi internasional. Garansi inter yang gue dapat ini adalah ex-US. Gue beli itu di harga 6,9 jutaan. Dengan kondisi bekas. Gue dapat garansi toko sekitar 1 minggu. Yang gue dapat di boxnya itu ada charger, USB Type A to Lightning, ada earphone dan manual book. Sayangnya untuk stiker Apple itu gue nggak dapat. Nah kalau masalah email sebenarnya gue agak sedikit deg-degan nih. Soalnya ini kan handphone garansi internasional ya. Terus juga gue dapat garansi toko itu cuma sekitar 1 minggu. Jadi gue menyiasati dengan beli handphone ini di counter fisik. Karena menurut gue kalau gue beli di counter fisik daripada di e-commerce ya. Kalau counter fisik itu kan kalau misalnya ada apa-apa gue itu gampang untuk nyamperin tokonya buat komplain masalah emailnya. Itu pun kalau tokonya nggak bangkrut. Terus juga alasan gue memilih memori 64GB menurut gue itu jawabannya ada di kalian sendiri. Coba deh sekarang cek handphone kalian udah kepake berapa GB. Kalau udah lebih dari 64GB berarti kalian nggak bakal cukup beli iPhone yang varian 64GB. Kalau gue pribadi sih jujur aja nih nggak cukup. Gue tuh siasatin dengan langganan Apple One sekitar 155.000 sebulan. Benefit yang gue dapat ada Apple Music, Apple TV, game arcade, sama storage berbasis iCloud sampai 200GB. Satu kata buat iPhone 11 ini menurut gue menyenangkan. HP ini tuh enak banget buat dipakai sehari-hari. Layar responsif, video bagus, ngegame lancar, dan buat produktivitas itu kerasa enak banget. Terus untuk sesuatu kecil yang gue rasain adalah di aplikasi WhatsApp. Karena gue bisa langsung mengcopy teks yang ada fotonya. Coba deh di handphone Android, pasti nggak bisa. Nggak percaya? Cobain aja. Yang kedua itu ada di bagian videonya. Karena video dari iPhone itu kerasa smooth banget. Mau di iPhone 7, 8, sampai ke generasi iPhone 13 yang paling baru. Hasil perekaman dari iPhone itu kerasa smooth banget. Bahkan di iPhone 11 ini. Di iPhone 11 itu gue bisa record maksimal di resolusi 4K 60fps. Berikut adalah hasilnya. FPS nggak bisa ganti ke lensa ultrawide. Dan ini untuk contoh perekaman dengan resolusi 1080p 60 fps. 60 fps. Ini untuk kamera ultrawide-nya. Kalau gue ganti ke lensa wide. Nah kalau ini untuk kamera depan nih, juga sama-sama bisa record sampai 4K 60 fps. Berikut adalah hasilnya. 60 fps. Dan ini untuk hasil perekaman resolusi 1080p 60 fps. 60 fps. Ini smooth banget sih parah. Ini bagus banget nih kalau buat ngevlog. Selain videonya, hasil kamera dari HP ini juga udah cukup banget buat di harga 6 jutaan. Untuk di situasi cahaya yang terang, hasil kamera dari iPhone ini kerasa cakep banget. Tone warnanya natural, detailnya juga udah cukup bagus, dan shutter speed saat gua ngambil foto dari handphone ini juga kerasa cepet banget. Kalau untuk di kamera ultrawide, untuk pencahayaan yang cukup ya,
Hasilnya juga menurut gua udah cukup bagus. Untuk tone warna dari kamera ultrawide-nya ini juga nggak jomplang banget kalau dibandingin sama kamera utamanya. Cuma ya buat dynamic range-nya harus gua akui kalau kamera ultrawide-nya ini menurut gua kurang bagus. Karena noise-nya itu berasa banyak banget. Ini masih mending ya foto di siang hari. Coba deh kalau foto di malam hari atau pencahayaan yang kurang terang. Hasilnya itu aduh kurang banget deh pokoknya, asli deh. Noise-nya tuh banyak banget, detailnya kurang, dynamic range-nya hancur. Waduh, pokoknya kacau deh. Gue sangat nggak rekomendasi buat foto ultrawide di kondisi pencahayaan yang kurang atau kondisi malam hari. Kalau untuk kamera night mode-nya, menurut gue perbedaannya itu nggak signifikan banget kalau dibandingin sama kamera utamanya. Kelihatannya tuh cuman dibikin kayak agak terang doang. Udah gitu doang, agak terang. Dan kalau untuk kamera bokehnya, menurut gue itu hasilnya udah cukup bagus. Foto objek dan blurnya itu kelihatan rapi. Yang gue juga suka adalah hasil foto kamera bokehnya ini masih tetap kelihatan natural. Kalau untuk kamera depan, gue juga cukup suka nih dari hasil jepretan iPhone 11 ini. Untuk hasilnya itu kelihatan tetap natural dan dengan tone warna yang nggak terlalu berlebihan. Nah sekarang bahas soal gamingnya nih. Serius deh, ngegame di iPhone 11 itu kerasa smooth banget. Padahal handphone ini tuh nggak ada embel-embel gaming. Coba deh kalian perhatiin. Rata-rata pro player PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire itu udah pasti pakai iPhone. Karena emang seenak itu loh main game di sebuah iPhone. Kayak gue nih main di Genshin Impact, gue itu bisa dapet di settingan high. Selama main gue tuh biasa pakai di settingan default high, tapi FPS nya gue naikin ke 60 fps. Selama main gue ngerasain enak banget, smooth, respon layar cepet, akurasi pencetan juga presisi. Pokoknya kerasa happy aja gitu. Untuk suhunya juga masih terbilang normal di 42 derajat. Untuk pengujian suhu ini gue main selama 30 menit di Genshin Impact. Kalau untuk PUBG Mobile gue dapet di settingan smooth extreme dan HDR extreme. Untuk Ultra HD juga masih bisa dapet di settingan frame rate ultra. Selama main gue tuh main di settingan smooth extreme ya. Kalau untuk gameplaynya sih gue ngerasain sama banget kayak gue main di Genshin Impact. Enak, layar responsif, dan jarang banget gue ngerasain yang namanya frame drop. Untuk sensor gyroscope-nya juga menurut gue itu kerasa enak banget, responsif banget. Overall gue sangat-sangat puas main PUBG Mobile di iPhone 11 ini. Kalau untuk game Mobile Legends, gue dapat di settingan ultra dengan mode HFR yang udah langsung aktif. Selama main, gue tuh ngerasain enak banget. Apalagi hero yang menurut gue itu berat banget, Wushen, gue pakai di iPhone 11, itu masih kerasa enak banget. Lancar, nggak ada delay, layar responsif, pokoknya happy banget dah. Akhirnya gue sekarang paham kenapa alasan pro player Mobile Legends itu rata-rata pada pakai iPhone. Karena ya emang seenak itu men. Dan untuk baterai, sebenarnya baterainya ini menurut gua itu udah termasuk cukup ya. Maksudnya itu nggak terlalu boros dan nggak terlalu awet juga. Sering banget gua pakai handphone ini tuh buat kerja selama 12 jam. Dan untuk saat gua pulang itu baterainya masih kesisa sedikit. Mungkin karena pemakaian gua cuman buat kerjaan aja ya. Tapi kalaupun gua sambil kerja dan curi-curi main game, gua itu bisa ngecas sehari itu sampai 2 kali. Kalau untuk screen on time gua biasa dapat di 4 sampai 7 jam. Kalau untuk ngecasnya, casan dari iPhone 11 ini menurut gua sampah. Karena waktu ngecasnya itu kerasa lama banget men, asli dah. Ya pastilah karena ya emang casan bawaan di dalam box itu kapasitas wattnya cuma dapat 10 watt. Lebih dari 2 jam, hampir 3 jam gua ngecas di iPhone 11 ini. Jadi tips dari gua kalau lu mau beli iPhone 11, lu wajib banget beli charger lagi. Minimal yang 20 watt ke atas lah. Dan pastiin punya sertifikasi MFI. Kalau untuk iPhone 11 sendiri sih kalau gua lihat ya itu bisa support maksimal sampai 18 watt. Nah sekarang bahas layarnya nih. Walaupun kualitas layar dari HP ini tuh masih pakai panel IPS, tapi untuk akurasi warna iPhone 11 ini termasuk akurat banget. Karena ya setiap gua lagi nonton film atau buat scrolling sosial media, tone warna yang dihasilkan sama iPhone 11 itu kelihatan nggak terlalu pucat dan nggak terlalu vivid juga. Jatuhnya itu kayak ngepas lah, akurat lah. Kalau untuk kelemahan mungkin gua rasain itu di bagian notch-nya ini. Karena untuk notch-nya itu berasa masih gede aja gitu. Tapi kalau kalian mungkin udah terbiasa pakai iPhone ya, lama-lama ya nggak terlalu ganggu banget lah. Kalau untuk desainnya gua nggak ada komplain. Karena ya jelas lah, iPhone gitu. Rasa premium aja gitu rasanya. Jujur gue suka banget sama warna dari iPhone 11 gua. Berasa cakep banget. Apalagi di bagian bobanya ya. Kalau lu foto di depan kaca
pakai handphone ini tuh kerasa ganteng aja gitu rasanya. Kalau untuk kelemahan mungkin di bagian durability-nya. Karena HP ini tuh gampang banget pecah kalau nggak sengaja jatuh. Jadi saran gua, kalau lo mau beli iPhone 11, lo wajib banget kudu beli tempered glass sama case tambahan. Oke, kesimpulan buat kalian yang mau nyari HP buat produktivitas, gue sangat merekomendasikan iPhone 11 ini karena masih bisa dipakai 2-3 tahun ke depan. Software update juga udah pasti masih terjamin, dan pastinya desain dari iPhone 11 ini masih kerasa tetap bagus buat kedepannya. Intinya iPhone 11 ini buat ngegame oke, buat foto oke, dan buat kalian yang mau jadi konten kreator juga. Menurut gue iPhone 11 ini bisa diandelin banget buat rekaman videonya. Kalau kalian tipe orang yang gak mau pusing, gue sangat merekomendasikan beli yang garansi iBox aja. Selain email yang udah pasti terjamin, HP-nya juga udah pasti lebih gampang buat nanti dijual lagi. Oke, sekian aja video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari iPhone 11. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tambahin di kolom komentar di bawah. Siapa tahu gue bisa jawab kan. Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel yang gak seberapa ini. Gue terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Tino Guru cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye-bye.